Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yulan Alfiandi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir data mining, yaitu laporan dan juga demo program dari program yang sudah saya buat. Yang pertama, saya ingin mempresentasikan laporan yang sudah saya buat. Laporan saya sendiri berjudul Analisis Clustering Penyebaran COVID di Indonesia hingga 29 Mei tahun 2020 menggunakan metode algoritma K-prototype. Selanjutnya ada bab pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan sendiri berisi latar belakang dari saya melakukan penelitian ini, yaitu penyakit coronavirus merupakan suatu penyakit yang baru ditemukan pada akhir tahun 2019 lalu, dan virus ini dapat menular. Orang-orang yang terinfeksi virus ini akan mendapati penyakit pernapasan dari kategori ringan hingga menengah dan dapat sembuh tanpa harus ada perawatan khusus. Penyakit ini dapat berkembang ke arah yang lebih serius untuk golongan orang tua dan orang-orang yang memiliki penyakit seperti kardiovaskular, diabetes, pernapasan kronis, dan kanker. Yang selanjutnya, dalam mengelompokkan tingkat persebaran penularan virus corona se-Indonesia per tanggal 29 Mei 2020 ini, saya menggunakan metode data mining dan algoritma prototype clustering. Data mining sendiri merupakan suatu metode pengolahan data untuk menemukan pola yang tersembunyi dari data tersebut. Hasil dari pengolahan data dengan metode data mining ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan di masa depan. Data mining juga dikenal dengan istilah pattern recognition. Sedangkan algoritma prototype sendiri merupakan salah satu metode clustering yang berbasis partitioning. Algoritma ini merupakan hasil pengembangan dari algoritma K-means. Algoritma K-means sendiri hanya dapat bekerja dengan baik untuk set data yang tipe datanya numerik, interval, atau rasio. Namun, tidak dapat digunakan untuk fitur kategorikal, nominal, atau ordinal. Sehingga, dalam penelitian ini, saya menggunakan algoritma K-prototype karena data dalam parameter yang saya gunakan ini bertipe campuran antara numerik dan kategorikal. Adapun penelitian sebelumnya yang meneliti kasus persebaran penularan virus corona, yaitu analisis persebaran penularan virus corona di Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode K-means clustering. Yang selanjutnya adalah bab 2, yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian sendiri menjelaskan tentang tahapan penelitian secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai pedoman yang jelas dalam menyelesaikan dan membuat analisis dari hasil penelitian yang dilakukan. Yang pertama ada metode penelitian. Nah, berikut merupakan metode penelitian yang saya gunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu ada yang pertama identifikasi masalah. Identifikasi masalah sendiri merupakan tahapan penting dalam penyusunan metodologi penelitian. Tahapan ini dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu studi literatur dan perumusan masalah. Studi literatur bertujuan untuk mencari referensi dari berbagai sumber, baik dari buku, jurnal-jurnal, dan informasi digital lainnya. Setelah mendapat informasi dari tahap sebelumnya, maka dapat diambil beberapa permasalahan yang dapat diangkat menjadi sebuah penelitian. Yang selanjutnya ada pengumpulan data. Data penelitian yang saya peroleh berasal dari situs kaggle.com dengan link tersebut. Data yang diperoleh sudah disesuaikan dengan spesifikasi basis data. Yang selanjutnya ada studi pustaka. Metode yang dilakukan pada tahap ini berguna untuk mengetahui penyebaran virus corona di Indonesia, bagaimana hubungannya dengan data mining. Studi pustaka yang dilakukan dengan mencari sumber dari buku, bahan-bahan atau materi, paket modul, artikel, internet, jurnal, dan segala kepustakaan lainnya yang dianggap penting dan mendukung. Yang selanjutnya ada implementasi algoritma K-prototype. Terdapat 4 tahapan utama pada algoritma K-prototype. Sebelum masuk proses algoritma
prototype. Terlebih dahulu tentukan jumlah klaster K yang akan dibentuk, batasannya minimal 2 dan maksimal Vn atau N per 2, di mana N adalah jumlah data point atau objek. Tahapan algoritma prototype sendiri ada 4. Tahap pertama yaitu menentukan K dengan inisial klaster Z1, Z2 hingga ZK secara acak dari N buah titik. Tahap kedua yaitu hitung jarak seluruh data point pada dataset terhadap inisial klaster awal. Alokasikan data point ke dalam klaster yang memiliki jarak prototype terdekat dengan objek yang diukur. Tahap yang selanjutnya yaitu menghitung titik pusat yang baru setelah semua objek dialokasikan. Lalu realokasikan semua data point pada dataset terhadap prototype yang baru. Pada tahap terakhir yaitu jika titik pusat klaster tidak berubah atau sudah konvergen, maka proses algoritma berhenti. Akan tetapi jika titik pusat masih berubah-ubah secara signifikan, maka proses kembali ke tahap 2 dan 3 hingga iterasi maksimum mencapai atau sudah tidak ada perpindahan objek. Yang kelima, ada kesimpulan. Pada tahapan ini, penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini, di mana kesimpulan ini dapat menjadi acuan bagi pihak yang ingin menggunakan hasil penelitian ini. Yang selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian ini juga diartikan sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama province name, yaitu nama provinsi di Indonesia. Yang selanjutnya ada population, yaitu jumlah populasi di setiap provinsi Indonesia. Confirm, yaitu jumlah kasus positif COVID-19 yang ditemukan di setiap provinsi. Disease, yaitu jumlah kasus yang meninggal akibat COVID-19 di setiap provinsi. Lanjut ke bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, algoritma K-prototype merupakan salah satu metode clustering yang berbasis partitioning. Algoritma ini merupakan hasil pengembangan dari algoritma K-means. Algoritma K-means sendiri hanya dapat bekerja dengan baik untuk set data yang tipe datanya numerik, namun tidak dapat digunakan untuk fitur kategorikal. Dan selanjutnya ada data kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia hingga 29 Mei 2020. Data berikut merupakan data kasus penyebaran di Indonesia hingga 29 Mei tahun 2020. Dan yang selanjutnya ada seleksi dan tabulasi data. Proses ini merupakan proses penyeleksian data yang mana saja yang akan digunakan dalam penelitian ini. Berikut merupakan tampilan dari hasil penyeleksian data. Dan yang selanjutnya memastikan tipe data berbentuk float. Berdasarkan data yang sudah ada tadi, peneliti harus memastikan tipe data yang digunakan sudah berbentuk float. Berikut merupakan tampilan data yang sudah berbentuk float. Setelah memastikan tipe data berbentuk float, yang selanjutnya yaitu menentukan jumlah klaster, verbose, dan iterasi. Setelah tipe data sudah berbentuk float, selanjutnya peneliti menentukan jumlah klaster, verbose, dan iterasi dari dataset tersebut. Nah, berikut merupakan hasil penentuan nilai-nilai tersebut. Nah, jika setelah mendapat nilai tersebut, dilanjutkan dengan menentukan klaster centroids dari data yang sudah dimiliki. Dan berikut merupakan tampilan dari klaster centroid. Dan yang selanjutnya hasil pengklasteran. Hasil pengklasteran sendiri terdiri dari 3 klaster, yaitu klaster rendah yaitu 0, klaster sedang 1, dan klaster tinggi 2. Dan berikut merupakan hasil dari pengklasteran tersebut. Nah, lanjut ke bab selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang peneliti lakukan dengan algoritma K-prototype clustering terhadap data penyebaran virus corona di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisa tingkat penyebaran virus corona di Indonesia hingga 29 Mei 2020 menggunakan algoritma K-prototype clustering untuk menentukan jumlah klaster terdiri dari 3 macam klaster, yaitu C0, C1, dan C2, di mana C0 adalah tingkatan penyebaran virus dengan kategori rendah, C1 dengan kategori sedang, dan C3 dengan kategori tinggi. Yang kedua, dataset yang digunakan berjumlah sebanyak 33 data. Hal ini berdasarkan jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi di Indonesia hingga 29 Mei 2020 yang tergolong penyebaran penularan virus corona terendah atau C0 yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.
Dan sedangkan yang tergolong sedang yaitu Aceh, Bali, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Kemudian ada 6 provinsi yang tergolong tinggi atau C2, yaitu Banten, DKI Jakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Demikian presentasi dari laporan yang sudah saya buat. Dan selanjutnya saya akan mempresentasikan demo dari program yang sudah saya buat. Baik, di sini saya akan mempresentasikan program yang sudah saya buat. Yang pertama, saya mengimport data menggunakan import pandas ASPD dan menggunakan kampus.kprototypes dikarenakan saya menggunakan algoritma kprototypes. Setelah di-run, maka saya ingin menambahkan data yang sudah saya terima, yaitu dengan mengetik kode sebagai berikut. Nah, setelah itu saya ingin menampilkan data yang sudah saya dapatkan. Nah, di sini masih banyak variabel seperti province ID, province name, island, ISO code, capital city, dan lain-lain. Di sini saya hanya ingin menggunakan province name, population, confirm, dan disease. Maka dari itu, saya ingin membuang data-data yang tidak saya perlukan dengan memasukkan kode sebagai berikut. Nah, setelah memasukkan kode berikut, ini merupakan data yang ingin saya teliti. Dan selanjutnya, saya ingin memastikan data yang sudah saya terima ini bertipe float. Nah, setelah itu, saya akan mendapatkan array. Setelah itu, untuk mendefinisikan kprototypes, nah di sini saya ingin mencari klaster yaitu sejumlah 3, verbose sejumlah 2, dan max iterasi yaitu 5. Dan ini sendiri merupakan model dari klaster yang ingin saya buat. Nah, ini setelah di-run hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk saya ingin mengeprint model cluster Centroid. Nah, ini adalah hasil dari cluster Centroid yang sudah saya buat. Nah, selanjutnya ini untuk mengloop data cluster yang sudah saya terima tadi. Nah, setelah sudah di loop, maka saya ingin mendapatkan tabel cluster di samping di sini ya, dengan cara mengetik data cluster ini. Nah, setelah itu ini merupakan hasil dari pengklasteran yang sudah saya teliti. Nah, di sini Aceh dengan populasi segini dan konfirmasi segini merupakan klaster 0, yaitu klaster rendah. Dan yang berikutnya seperti itu. Sampai Sumatera Utara. Ya, baik, demikian presentasi program yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.